Halo teman-teman Kanisian kelas 8. Di kesempatan kali ini kita bertemunya lewat video singkat ini ya. Nah teman-teman, di pertemuan BK Klasikal hari Kamis 17 September yang lalu, kita sudah mereview 3 materi yang sebelumnya telah kita bahas bersama di kelas, yaitu materi emosi, anger style, dan manajemen stres. Dari pertemuan minggu lalu, teman-teman sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah saya rangkum menjadi 7 pertanyaan besar atau 7 pertanyaan pokok. Nah, di video ini saya akan membahas setiap dari pertanyaan yang sudah saya rangkum. Pertanyaan pertama, apa yang akan terjadi jika manusia tidak memiliki emosi? Teman-teman, yang pertama kita perlu pahami adalah perasaan itu merupakan anugerah dari Tuhan yang kita dapatkan ketika kita hadir di dunia ini sebagai manusia. Maka dari itu, sebagai manusia, tentu kita tidak akan terlepas dari yang namanya perasaan. Dimanapun kita berelasi dengan orang lain, pasti kita akan menemukan yang namanya perasaan. Contoh sederhananya, ketika kita hidup dalam keluarga bersama dengan mama, papa, kakak, dan adik. Ketika kita bisa berkumpul bersama keluarga kita, akan muncul emosi, perasaan senang, perasaan bahagia, perasaan nyaman. Dan sebaliknya, misalnya ketika kita bertengkar dengan kakak atau adik, itu pun akan memunculkan perasaan seperti perasaan sedih, perasaan kesal, perasaan tidak nyaman. Nah, dari banyak pengalaman di sekitar kita dapat membuktikan bahwa kita sebagai manusia pasti memiliki emosi. Itu dia. Selama kita hidup pun, kita berusaha untuk mengolah perasaan kita, sehingga kita mampu menempatkan diri dalam berbagai situasi dan dengan perasaan yang tepat. Salah satu cara mengolah perasaan adalah ketika kita melakukan refleksi setiap hari dan berusaha untuk belajar memaknai dari setiap hal yang kita lalui. Pertanyaan kedua, Kak, mengapa saya jarang menangis? Dan kenapa ketika saya menangis itu bisa membuat kita merasa lebih lega? Nah, teman-teman, yang pertama kita perlu tahu dulu nih, kita perlu cari tahu dulu sebenarnya apa yang membuat kita jarang menangis. Kalau memang tidak ada hal yang membuat kita harus menangis atau tidak ada membuat hal yang membuat kita ingin menangis, yaitu tidak menjadi sebuah masalah. Tetapi sebaliknya, jika sebenarnya ada hal atau saat di mana kita merasa ingin menangis tetapi kita tidak bisa karena terlalu banyak atau terlalu sering menahan nangis, itu yang perlu menjadi perhatian. Seperti itu. Lalu kedua, berbicara tentang emosi seperti sedih, marah, kecewa, dan berbagai perasaan lainnya yang dapat ditunjukkan melalui tangisan bisa diibaratkan sebagai air sungai. Ketika ia diterima keberadaannya, maka ia akan mengalir dan berlalu. Begitu juga seperti emosi. Ketika kita bisa menyalurkan emosi kita, maka kita akan bisa merasa lebih tenang, lega, dan nyaman. Tapi di sisi lain, ketika emosi itu ditolak, maka air sungai itu akan terbendung. Dan semakin terbendung, semakin banyak, semakin mengendap, dan menetap di tempat yang sama. Ketika banyak emosi-emosi yang ditolak, mereka mengendap dalam ketidaksadaran. Dan hal ini yang perlu kita waspadai, karena apabila kita terlalu banyak memendam emosi, lama-kelamaan kita bisa jadi justru tidak mengenali emosi apa yang sedang kita rasakan. Pertanyaan ketiga,
apakah semua emosi negatif selalu berdampak negatif juga? Pada dasarnya teman-teman, setiap emosi akan membawa kita pada berbagai macam reaksi yang dapat terlihat dari perilaku kita. Setiap reaksi yang muncul tentu akan menimbulkan dampak yang berbeda-beda tergantung dari bagaimana cara kita menerima dan menyikapi setiap emosi yang kita rasakan. Jika kita dapat mengolah setiap emosi itu dengan baik dan dapat mengendalikan diri kita, maka kita dapat meminimalisir dampak negatif yang mungkin terjadi. Contohnya seperti ini. Ketika kita merasa sedih karena mendapatkan nilai ujian yang jelek atau nilai ujian yang rendah, kita sebenarnya punya dua pilihan. Pertama, kita bisa menganggap pengalaman mendapatkan nilai jelek itu sebagai pengalaman yang begitu buruk sehingga membuat kita merasa rendah diri, merasa tidak mampu, merasa tidak bisa mendapatkan nilai yang bagus. Dan akhirnya berdampak pada perilaku kita menjadi tidak percaya diri dan ya sudahlah, memang aku tidak bisa. Tapi pilihan kedua, kita bisa memandang pengalaman mendapatkan nilai jelek itu sebagai peluang kita, sebagai motivasi untuk memperbaiki diri sehingga di ujian berikutnya kita bisa mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Pertanyaan keempat, apa yang akan terjadi jika kita tidak pernah menemukan menangis? Pertama, perlu kita pahami bahwa menangis merupakan salah satu reaksi yang keluar ketika kita sedang merasakan emosi tertentu seperti marah, sedih, kecewa, terharu. Tetapi, menangis juga merupakan salah satu hal yang sangat wajar dan dapat dialami oleh semua orang secara alami. Kita sering mendengar ungkapan, setelah menangis dan cerita dengan orang lain rasanya jadi lebih lega. Nah, ini salah satu ungkapan yang bisa menggambarkan bahwa sebenarnya menangis itu bisa menjadi salah satu cara untuk meredakan emosi negatif yang sedang kita rasakan. Jadi, jika kita tidak pernah menemukan menangis, bisa jadi ada emosi yang belum sepenuhnya kita bisa utarakan. Pertanyaan kelima, kenapa masyarakat umum di dunia memiliki persepsi kalau pria tidak boleh menangis putus asa? Teman-teman, ada sebuah penelitian dari Belanda yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan intensitas menangis antara laki-laki dan perempuan, yaitu perempuan lebih sering menangis dibandingkan laki-laki. Tetapi pernyataan ini juga didukung oleh beberapa tokoh yang memaparkan perbedaan intensitas tersebut sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya faktor biologis juga. Nah, adanya kultur atau budaya dari berbagai tempat yang memandang bahwa laki-laki seharusnya lebih kuat dalam menahan perasaan-perasaan sedih, itu membentuk label yang sebenarnya membawa dampak kurang baik pada pandangan laki-laki harus selalu kuat dan tidak boleh menangis. Padahal seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa menangis itu merupakan satu reaksi yang sangat wajar dan alamiah ketika seseorang merasakan emosi-emosi tertentu. Sejauh menangis hanya dijadikan bentuk ekspresi perasaan dan bukan jalan keluar atas permasalahan yang sedang dihadapi, itu tidak menjadi sebuah masalah. Tetapi setelah itu kita harus tetap bergerak untuk mencari solusi atas pengalaman, atas permasalahan yang sedang kita hadapi. Selanjutnya, pertanyaan keenam. Kenapa saat marah kita bisa berpikir ingin melakukan hal yang dapat membahayakan orang lain?
Nah, teman-teman, ini berkaitan dengan bagaimana cara kita mengolah emosi. Dalam hal ini, emosi marah. Kita sudah belajar sebelumnya mengenai gaya marah. Dan kita juga sudah mempelajari bagaimana ciri dan dampak yang terjadi dari ketiga gaya marah yang sudah kita pelajari. Setiap gaya marah tentu memiliki dampak yang berbeda-beda, tetapi itu semua dapat kita atasi apabila kita mampu mengolah perasaan dan mengendalikan emosi kita. Berbagai pikiran dan perilaku yang muncul ketika kita merasa marah adalah bagian dari proses kita mengolah perasaan marah itu sendiri. Jika kita membiarkan perasaan itu hadir tanpa mengolahnya, maka kita bisa saja melakukan hal yang dapat menyakiti orang lain. Maka penting sekali bagi kita untuk mengolah setiap perasaan yang kita rasakan. Hal ini juga dapat menghindari kita dari hal-hal buruk yang mungkin terjadi yang dapat membahayakan diri kita dan orang lain ketika kita sedang merasa marah. Pertanyaan terakhir, apakah stres dan depresi itu sesuatu yang normal, Kak? Teman-teman, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa stres itu merupakan salah satu perasaan yang normal kita alami. Seringkali kita merasa stres karena banyak hal, misalnya masalah pribadi, masalah keluarga, masalah sosial, dan juga masalah akademik. Namun, ketika perasaan stres itu diabaikan dan tidak diolah dengan baik, maka bisa menimbulkan dampak negatif. Salah satunya depresi. Tentu, jika seseorang mengalami stres, perlu untuk segera diatasi agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Begitupun juga dengan depresi. Jika sudah merasa ada yang perlu dibereskan dari perasaanku, maka segeralah mencari solusi atau bantuan dari orang lain atau profesional sehingga bisa diatasi dan tidak menambah dampak buruk yang ditimbulkan akibat perasaan stres dan depresi. Baik, sekian teman-teman pembahasan saya terkait dengan pertanyaan yang sudah teman-teman ajukan. Semoga ini bisa membantu teman-teman dan semakin menambah wawasan kita semua untuk sama-sama belajar mengenai emosi, anger style, dan manajemen stres. Terima kasih dan sampai jumpa.